Nih ngomongin sebuah klub, nggak Abdul kalau ngomongin MU ya, kabarnya Ten Hag sudah semakin dekat Lu setuju, nih. Koci? Ini kemarin Ten Hag diprediksi yang Gue Koci. udah bilang Iya kan? dari awal kan gue Iya, udah bilang. sudah ya. memprediksi. Ten benar. Hag nih ya. Iya, Ketimbang Pochettino lo mendingan Ten Nah, Hag. iyalah, jauh lah, Ten Hag, iyalah. lu juga. Gua enggak sih. Enggak. Gua enggak. Pochettino, Enggak Pochettino juga gua. kenapa? Gua lebih Dia memilih dukung Ole balik. Enggak. Maksud gua gini, gua tuh kan orangnya selalu berpikir kalau gua kan nggak kayak Koci kan pelatih ya. Gitu. Gua orangnya suka manage gitu. Karena kayak di kantor ya gua manajer gitu kan. Jadi gua suka memanage sesuatu. Jadi gua pengen kalau berpikir seperti seorang direktur teknis atau direktur sepak bola. Membangun sebuah tim itu seperti apa. Kalau gua lihat opportunity-nya sekarang, gua bisa poach Thomas Tuchel. Kalau lu punya skill negosiasi yang bener-bener jago, Tuchel. gue bakal lebih memilih buat Tuchel. Satu, dia punya filosofi bermain, Oke. gitu kan. Dua, dia good, seenggaknya dia bisa memanage ego lah, gitu. Pemain-pemain gede, gitu kan. Dan yang ketiga, lu bisa memberikan dia transfer budget dan dia bisa mengembangkan pemain, Oke. gitu. Dan terbukti ya, Iya, maksud bersama gue gini, Chelsea. gue nggak tahu ya, kan ketika lu di transfer window, lu mesti ngebersihin pemain-pemain yang punya punya bad influence di ruang ganti gitu kan. Ada banyak nih sekarang yang sekarang lagi situasinya lagi jelek nih, kayak Harry Maguire, kemudian Bruno Fernandes. Secara performa kan nggak terlalu bagus nih gitu kan. Ada Pogba yang udah banyak banget pemainnya yang mau habis kontrak. Marcus Rashford gitu kan, lagi nggak dalam psikologi terbaik, minta pindah gitu. Itu kan menghadapi ego. Oke. Gue belum lihat si Ten Hag ini bisa memanage ego itu, dan menurut gue Tuchel bisa gitu. Kalau Oke. gue menjadi direktur teknis, gue bakal mencoba buat poach. Gimana coach? Gue bilang kalau soal filosofi Ten Hag punya jelas. Yes, pasti. Oke. Kalau soal ego di Ajax terbukti, tapi kembali lagi untungnya Tuchel kan dia sudah Mencoba. 1,5 tahun di Tuchel di Di Chelsea. Ten Hag kan belum. Itu yang orang ragukan kan. Ya. Tapi Ten Hag juga menunjukkan bahwa dia setiap tahun bisa membangun tim dengan pemain baru. Ajax itu setiap tahun jual 4-5-6 pemain. Iya. Oke. Oke. Itu tidak dimiliki oleh Tuchel. Oke. Oke. Dia sangat bisa memanage anak-anak muda, memoles anak-anak muda. Oke. Emang anak muda nggak ada ego? Ada juga kan? Ya. Itu plus poin dari dibanding Tuchel. Ya. Maka dari itu duet Murtock sebagai dirtek, Rangnick sebagai konsultan, Ten Hag sebagai pelatih cocok untuk MU. Contoh dari modelnya Arsenal, Edu dan Arteta membangun skuad baru. Kenapa Rangnick diminta? Kenapa gue bilang Rangnick setengah tahun aja? Kenapa gue tidak bilang 2,5 tahun, 3,5 tahun? Karena kualitas Rangnick itu justru di membuat infrastruktur sama beli pemain murah. Muda. Hari Rabu kalau nggak salah, DPI, Abrar, dan Gary mengeluarkan gaji-gaji dari MU dan Arsenal. Dan itu gue udah posting juga di Twitter. Di Instagram. IG lo Iya, juga. jauh banget bedanya. Dan MU berarti sekarang sama M Sayor aja masih dipatatin. Iya. Ngerti nggak? Arsenal Nah berubah. ini harus dirubah. Oke. Kan kita bicara ke depan, bukan musim ini. Ini harus dirubah. Gaji dipangkas, pemain dijual, cari pemain yang tanpa ego yang membuat berdasarkan tim. Kayak City, kayak Liverpool, kayak Chelsea. Apakah bisa? Gue bilang Ten Hag bisa. Komunikasi dengan Rangnick gimana nanti? Belanda dan Jerman. Nggak masalah. Ten Nggak masalah? Hag itu dulu pelatihnya Munchen kedua. Youth-nya Munchen. Oke, Di bawah belum Pep. berarti ya. Jadi dia bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Jerman, jadi nggak masalah. Oke. Buat gue gini nih, Co. Mungkin ini adalah gini ya, penunjukan Ten Hag kalaupun misalnya itu diumumkan gitu ya. Akhirnya dia yang dipilih. Menurut gue mungkin ini bisa menjadi opsi lain dari apa yang sudah dijalani Man United selama ini. Selama ini Man United kan mencoba dengan opsi membeli mega bintang, menyatukan gitu kan. Ada Pogba di sana, ada Instan Sancho lah di itu. sana. Semua bintang lah, Semua dan bintang belinya instan. over value. Instan. Over Oke. value, Harry Maguire, semua overrated gitu Sancho. secara Sancho, gitu kan. Itu semua itu kan adalah filosofi yang dicoba. Oke. Nah sekarang ketika masuknya Rangnick, itu kan pemain-pemain yang diincar pemain muda potensial kayak Nkuku, gitu kan. Ada pemain-pemain kayak Patrick Schick, Haidar. Oke. ya, yang pemain-pemain dengan karakter yang berbeda nih Niko. Dari sisi gaji nggak sefantastis mereka, Ya. dari sisi buzz atau baggage nggak
risky dari pemain-pemain bintang ini. Mungkin dengan cara ini dan pelatih yang memang punya filosofi, Manchester United actually bisa compete atau bisa menjadi sesuatu kekuatan yang jelas lagi gitu maksud gua. Karena selama ini mereka ambil pelatih yang punya nama, Van Gaal, Betul. Mourinho. Iya. Oleh nggak ada yang nama itu loh, Coach. baget. Dan Ya itu kan buat steady the ship, beda dong. dengan pemain keluar, pemain duit banyak banget. Gatot total loh, Iya. 5 tahun gak ada trofi. Orang bilang City hebat karena duitnya miliaran. Pengeluaran City sama MU itu beda tipis loh. Dan sekarang Bener-bener keuntungan beda City tipis. udah di pernah atas gua MU. posting. Iya, income-nya udah kalah. Maka dari itu rombak total. Yang udah lewat-lewat, zamannya era Woodward sudah lewat. Bangun sesuatu yang baru yang lebih efektif, lebih efisien, lebih murah, tapi perform. Iya. Alright. Dan itu butuh pelatih baru yang punya fresh idea. Hajarlah ego-ego tinggi itu. Mau namanya Ronaldo lah, Ronaldi lah, Ronaldi lah, apa. Don't care, ngerti nggak? Oke. Pokoknya orang yang tidak mau ngikutin filosofi jalan barunya MU, Sikat. sikat. Oke. Kayak Ferguson dulu, nggak udah Iya. sejalan. Nggak Betul. sesuai, Iya. out ya. Tapi gue masih khawatir dengan Ten Hag nih, karena gue melihat sedikit kemarin ada satu hal yang harus diperhatiin Ten Hag, yaitu salah satunya adalah nggak bisa jeli itu loh, seperti cepat ganti pemain ketika Lu melawan tahu Benfica. dari mana? Antisipasinya seperti apa? Lu berapa kali nonton Ten Hag? Gue tahunan dia itu bekas pelatih FC Utrecht. Terus dia ke Ajax. Jadi itu bullshit semua yang orang bilang, oh gue nonton Ten Hag ini bla 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 bla. Gak ada pelatih yang sempurna. Alright. Tidak ada pelatih yang sempurna. Yang lu harus ada lihat the big picture dengan segala kekurangan dia. Kekurangan pasti iya, tapi kan lu Melihat grand-nya ya. lu nggak jauh beda sama netizen Wakanda yang hatinya penuh dengan dengki hanya melihat kesalahan. Ngerti nggak? Lu lihat grand design-nya. Apa yang Yes. dia capai dengan Ajax itu jauh di luar ekspektasi orang, bahkan di Belanda. Nah, kalau berbicara dengan hasil instan, mungkin Tuchel bisa menjadi sebuah jawaban karena dia pernah Lu kira memegang. dilepas segampang itu? Dia kan punya kontrak. Nah, maksud gua Nah, kan nggak, gini nih. dengan Chelsea- adanya Ten Hag kan belum tentu. Chelsea dalam beberapa waktu dekat akan punya pemilik baru. Iya. Kalau pemilik baru masuk, do you think ini akan dilepas semua di obrak-abrik? Ini mesin udah jalan loh. Chelsea Kayaknya ini kan enggak deh. ibarat mesin. Iya. Make money, perform, pemainnya bagus semua. Do you think yang dilepas kan yang kontraknya habis? Habis. Hanya 3 pemain. Iya, nggak banyak. Ya, do you think nggak bakalan dilepas Nggak tuh. bakal. Berarti Nah, Pochet itu buyout klausulnya 20 juta. Ten Hag cuma 5 juta. Tuchel berapa? Puluhan juga kalau seandainya dipaksa. berat Tuchel untuk ke MU. Ya Ini. kalau lu seorang negosiator yang baik sih menurut gua nggak ada masalah. MU nggak kurang Gini, duit, kan? harusnya udah bergerak dari sekarang. Kenapa? Karena situasi sekarang justru gua udah dengar bahkan beberapa pemain Chelsea mencoba mencari loophole di dalam kontrak mereka karena situasi yang tidak pasti ini. Tidak kondusif. Secara legal bisakah mereka memutus kontrak mereka? Dan hal yang sama bisa berlaku sama Tuchel menurut gua. Dari kacamata seorang football fan, Man United yang sudah terlalu lama gagal, sudah terlalu lama berpuasa gelar, itu secara track record dan history, fansnya nggak pernah sabar. Gitu. Berarti butuh instan. Dan Ten Hag itu akan butuh waktu. Lu nggak akan bisa expect Ten Hag Itu dia juara maksud 1-2 musim. Ya Kenapa? iyalah. Kenapa? Karena dia butuh waktu dengan waktu. filosofi dia, dengan gaya pemilihan pemain yang memang harus cocok dengan dia. Dan itu secara history nggak bisa nih Man United fans ini kan lu tahu sendiri karakternya gimana. Nggak sabar. Gitu. Justru mereka sekarang udah sabar. Nah, itu maksud gua. fans MU sabar apa enggak? Tuchel adalah opsi yang lebih aman buat gua sebagai kalau gua memposisikan diri sebagai direktur teknik ya. Gue bilang entah Tuchel, entah Ten Hag masih big question mark. Sekarang lu lihat Mourinho itu udah sukses banget di Chelsea. Oke. Punya pengalaman di Liga Inggris. Kenal semua pemain. Banyak trofi di MU Gatot. Alright. Di Spurs Gatot. Jadi nggak bisa lu bandingin kalau Tuchel di atas kertas lebih bagus. No, gue nggak setuju. Oke. Gue bisa merangkum pemikiran dua pandit hari ini. Kalau butuh instan, Hanif menyarankan Tuchel. Iya, Tapi lo at kalau the butuh same time waktu, kan melemahkan Ten Hag. melemahkan Chelsea gitu, mendestabilize Chelsea gitu. Oke, kita lihat nanti apakah Tuchel atau Ten Hag atau justru pelatih yang lain akan menangani MU. Kita panggil Nesa. Silakan Nesa.